hutang rentenir. Nah, gaji suami itu 70.000 NT. Kalau dirupiahkan itu sekitar 35 juta. Kedengarannya gede ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pian kabare, mama. Pian kabare, mama. Mama. Yo kenapa nak? Mama. Mama susah. Mama. Chen pu de naga. Oke, nah di sini kita mau cerita tentang dulu waktu pertama nikah sampai buka kafe sampai bangkrut itu, nggak balik modal, maksudnya masa-masa itu, masa-masa waktu sulit itu. Jadi waktu saya mau nikah sama suami itu persyaratannya itu 3, 1 sunat, 2 masuk Islam, terus 3-nya itu harus tinggal di Indonesia. Nah, ketiganya itu dia nurutin semua persyaratan tadi. Nah, 2016 akhir bulan itu kita nikah. Terus 2017 awal dia itu mutusin buat berhenti kerja di Taiwan. Nah, berhenti kerja di Taiwan, kita rencana buka usaha di Jakarta. 2017 bulan 2 suami udah sampai Indonesia. Kita buka kafe di Jakarta. Nah, itu masih kayak survei tempat, siap-siap kayak menu-menu apa gitu, kita siapin semua, persiapan kafe. Nah, kita buka kafe 2017 bulan 9. Di situ kafe itu buka ngabisin biaya sekitar 1,3 M. Nah, dari 1,3 M itu kita itu pengeluaran sama pemasukan nggak seimbang lah gitu ya. Rincian ruko itu 220 juta. Ya, rincian ruko 220 juta 4 lantai. 1 set meja kursi aja kita biayanya itu sampai 8 juta. Bahkan ada 1 meja itu sampai 20 juta. Nah, renovasi ruko itu sangat-sangat banyak makan biaya. Kayak pembuatan plang juga kita sampai 95 juta. Terus kayak pajak plangnya aja kita sampai 25 juta per tahun. Belum lagi kayak mesin es kristal yang sampai 45 juta, belum lagi mesin-mesin lainnya kayak pleaser apa kayak gitu. Jadi kafe itu benar-benar ngabisin biaya banyak sampai habis total keseluruhan itu sama ruko semuanya ya, tukang-tukang peralatan itu 1,3 M. Nah, singkat cerita kafe buka. Karyawan siang itu 4, karyawan malam itu 4 juga. Jadi total karyawan kita itu 8. Total karyawan 8. Penghasilan kafe kalau lagi rame itu 3 juta. Nah, kalau lagi sepinya itu bisa di bawah 2 juta, bahkan pernah sampai 600.000 doang. Nah, dari penghasilan udah kelihatan kan ya, penghasilan, pemasukan sama pengeluaran itu udah nggak seimbang. Nah, dan singkat cerita setelah kafe buka 1 tahun lebih, kita mulai keteteran karena kafe terus-terusan nombok sampai tabungan kita zero. Dan saya terbelit hutang rentenir. Nah, cara saya dan suami berhemat waktu itu, kami makan seadanya di menu-menu kafe. Jadi kita nggak beli makanan di luar. Kalaupun beli itu sesekali gitu ya. Jadi terus juga nggak pernah jalan-jalan. Kalaupun keluar kafe itu karena ada urusan aja gitu. Nggak pernah namanya jalan-jalan, nggak pernah. Saya dan suami nggak pakai dan nggak beli barang-barang mahal. Tas yang saya pakai aja cuman tas harga 50.000. Singkat cerita saya mau lahiran, tabungan habis ludes kan. Karena kafe nombok terus dan untuk biaya lahiran aja nggak ada. Jadi suami mutusin pinjam uang ke temennya yang di Taiwan sekitar 40 juta. Setelah proses persalinan dan anak umur 8 bulan, suami dapat kerjaan di Indonesia. Kerjanya itu di Surabaya di Pasuruan. Jadi kerja di situ bisa dibilang kayak ngerjain itu ukulele gitu, gitar kecil. Nah, di Surabaya itu sekitar 10 bulanan lah. Kontrak itu 2 tahun, tapi bertahannya 10 bulan. Kedengarannya gede, tapi posisi kita pun perlu pengeluaran yang besar lagi.
Saya nggak bisa jelasin secara detail di sini tentang keuangan waktu itu. Dan untuk tempat tinggal kita di Surabaya terlihat baik. Orang lain nggak bakal nyangka kalau kita pernah nggak kuat beli beras. Sampai saya sama suami 2 hari makan Indomie aja. Nggak kuat beli minyak, nggak kuat beli sampo, sabun, nggak kuat beli Promina. Waktu itu anak saya umur 9-10 bulanan, saya kasih makan nasi kemarin yang posisinya dadak ngeruk-ngeruk di Magicom dan cuman dapat sekitar 2 suapan orang dewasa. Nah, di situ saya nyuapin anak sambil nangis. Udah nasi kemarin dadak bersihin di Magicom kan dapatnya juga nggak seberapa. Di situ saya nangis karena nggak kuat beli beras. Nah, di situ saya nungguin hasil dari kafe itu buat beli beras. Nah, terus sampo, sabun anak habis, sampo orang dewasa pun habis. Sampai saya mandiin anak itu pakai sabun mandi cair orang dewasa. Mandiin sama nyampoin pakai sabun cair orang dewasa. Jadi inti dari video ini, saya cuma mau berbagi pengalaman waktu terpuruk bangkrut, nggak punya apa-apa. Jangankan rumah atau mobil, motor aja kita jual. Cincin nikah juga kita terpaksa jual buat biaya hidup. Dan benar kata orang, kalau lagi terpuruk, kayaknya semua terpuruk juga. Sisa 1 motor, malah kehipnotis. Customer yang di cafe itu datang beli makanan, minuman, minta dianterin. Posisinya dia datang ke cafe tapi minta dianterin sama karyawan saya. Nah, posisi dianterin katanya dihipnotis. Itu sih sesuai cerita karyawan. Jadi punya motor 2 dari uang 1,3 M itu cuman bisa beli motor 2, yang satu kita jual lagi buat biaya hidup. Nah, yang satunya itu kehipnotis. Udah pokoknya kayaknya semuanya tuh jatuh semua. Nggak ada yang tersisa lah pokoknya dari uang itu ya. Balik lagi ke cerita, di situ saya sedih. Berpikir buat apa berhemat. Senengin aja badan. Mau beli apa ya tinggal beli gitu. Nggak usah dihemat-hemat. Toh yang kemarin aja saya hemat-hemat, uangnya habis gitu. Saya pikirnya begitu. Waktu kita terpuruk itu ada aja kata-kata yang nggak ngenakin didengar, yang kata-kata yang bisa bikin kita sedih. Namanya kehidupan pasti ada aja kan komentar-komentar positif dan negatif. Kadang curhat sambil nangis ke orang tua. Orang tua saya pun banyak andil besar buat bantu kita waktu di Indo itu. Di hati yang paling dalam saya itu, saya bersyukur saya, suami, anak masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya dan suami masih dikasih sehat, maksudnya sehat pikir ya, nggak gila. Kan banyak orang yang udah terpuruk itu, maksudnya jatuh bangkrut, terpuruk, mentalnya nggak kuat. Tapi saya bersyukur, saya masih sehat, saya, suami, anak masih sehat, nggak kenapa-napa. Saya pikir itu yang lebih mahal. Nah, pesan saya buat emak-emak, teman terbaik kita yaitu suami kita. Posisi susah senang tetap saling berbagi komunikasi. Syukuri nikmat sekecil apapun. Syukuri kesehatan kita dan keluarga karena itu lebih penting. 你有问我问题啊，不然我要讲什么？以前的我们才不好的事情那个。不好的事情。我的意思，对啊，会这样讲不好的事情。我们以前开咖啡这样。不能说不好的事情啦，就是没有成功起来嘛。但是这个事情也是好的啊。对对对。虽然你花了300万，可是，你还是有从中间学到东西啦。虽然结果没有赚钱，但是你这也是老公第一次自己当 boss。我以前也是别人的员工，以前没有当过 boss， 你会觉得说啊，我会觉得一直觉得很累啊，工作很多啊，那为什么这么累，薪水这么少？因为你以前是员工而已，你想的都是从员工的立场去想。那你现在自己当 boss， 你就会了解 boss 在想的是什么。那为什么员工需要做这些事情？不一样的立场，从 boss 的角度出发去想事情，跟从员工的角度出发去想事情，那就不一样。那你自己有这个经验，当你现在像老公现在为了给他比较好的生活环境，然后上课的环境，所以我们就会决定要再去
暂时啦，或许以后还是会再去试试看，但是暂时现在老公就是回去做以前老公做的工作，类似的工作。那既然现在又回去当别人的员工了，想法会有一点不一样，就是也不会一直想要抱怨说做得很累或是工作很多，反而你想的是，有时候你可能还会想，这个时候为什么 boss 做这样的决定？为什么 boss 要决定？不管是自己当 boss 或是当别人的员工，你都会遇到很多问题。但其实你说不好吧？对啦，当然花了300万没赚钱当然是不好啦，但是我觉得是不错啦，至少在那个时候我们在开 Monkey Boss 的时候，店也是算开得漂漂亮亮的，那也算是有做出一定的东西，人家也有学我们嘛，就是名字啊，或是很多人想要问啊，但确实没有赚钱，那我们也学到了，我们也有发现，可能在选店要开在哪边的时候的决定太快了，或是太有信心了，觉得一定会赚钱，然后是在价钱啊，或是在东西上面没有再考虑得更清楚了，所以才会导致没有赚钱。我卖得太便宜啦，或者给员工的薪水福利太好啦，这些都是。那下一次如果还有再试试看自己在当 boss 的时候，我们就可以避开这样的问题。我之前跟你讲过了，反正你今天错了，就是学到这些错的经验，那你之后你还是有机会再成功，因为你下一次再做这样的事情，你就不会再犯一样的错。那个时候没有钱，要赚钱给员工发薪水，对不对？我们去做工，去做那个别人的员工，在咖啡，你通常都会记得比较痛苦的时候的事情，但是这个痛苦的时候的事情又是给你觉得很幸福的，所以我们可能以后老的时候，我们会想，我们可能可以跟自己的小孩讲，或是跟我们的孙子讲，我们以前有努力过的 boss，就是做了哪些事情，虽然没有成功，但是。Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Mama. Mama. Mama, tetap mama. Cek kita. Bye bye kita. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kiss bye.